Sebuah kejadian mengerikan yang terjadi pada tahun 2020 di daerah Bekasi. Bayangkan, Anda tinggal di sebuah rumah di pinggiran kota. Dari luar, rumah itu terlihat biasa saja. Warga Bekasi dihebohkan oleh penemuan mayat seorang ibu. Hai Sobat Horor, balik lagi, ngonten lagi. Kembali lagi di channel Alat Konspirasi. Kali ini adalah segmen yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena ini pertama kalinya kita akan membahas seputaran kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Ada sebuah kejadian mengerikan yang terjadi pada tahun 2020 di daerah Bekasi. Bayangkan, Anda tinggal di sebuah rumah di pinggiran kota. Dari luar, rumah itu terlihat biasa saja. Tapi, siapa sangka, di balik pintu rumah itu ternyata menyimpan sebuah rahasia yang mengerikan. Tahun 2020, warga Bekasi dihebohkan oleh penemuan mayat seorang ibu yang sudah menjadi sebuah kerangka. Hal ini membuat bulu kuduk kita merinding. Sang anak ternyata tinggal bersama kerangka itu selama bertahun-tahun. Dia merasa seolah-olah ibunya masih hidup. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah murni sang anak mengalami gangguan jiwa? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di dalamnya? Gimana? Kalian cukup penasaran? Yuk cek! Ini faktanya. Pada awalnya, warga sekitar merasa curiga. Rumah yang harusnya berpenghuni kali ini nampak pintu dan jendela selalu tertutup rapat. Tidak ada suara TV, tidak ada suara orang berbicara, tapi terkadang terlihat ada aktivitas aneh di dalamnya. Hingga suatu hari ada seorang warga sekitar yang merasa curiga. Dia memberanikan diri dan merasa ada sesuatu yang tak biasa terhadap penghuni rumah itu. Pada akhirnya, warga melaporkan kepada pihak berwajib. Mendapat laporan dari warga, pihak berwajib pun mendatangi rumah tersebut. Saat pintu berhasil dibuka, aroma menyengat langsung keluar, menusuk hidung semua orang yang ada di sana. Dan mengejutkannya, mereka benar-benar menemukan sesosok mayat di sebuah ruangan. Di salah satu ruangan terdapat sesosok mayat yang sudah menjadi sebuah kerangka. Akan tetapi keadaannya masih utuh. Polisi kemudian mengidentifikasi bahwa kerangka itu adalah jasad seorang wanita. Padahal ini untuk identitasnya kita kaburkan saja. Jasad itu adalah jasad seorang ibu dari seorang pria berinisial A yang juga tinggal di dalam rumah tersebut. Setelah petugas menyelidiki lebih dalam, ada hal yang membuat mereka terkejut. Ada sebuah pengakuan terlontar dari seorang pria yang mengaku anak dari jasad wanita itu. Dia mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal bertahun-tahun sebelumnya dikarenakan sakit keras. Tapi jasad itu tidak pernah ia kuburkan. Pria tersebut tetap hidup di rumah, makan, tidur, bahkan beraktivitas dengan mayat ibunya yang perlahan tentunya akan membusuk hingga meninggalkan tulang belulang. Dia beralasan bahwa ia sangat menyayangi ibunya sehingga tidak rela untuk menguburkan jasad sang ibu. Mewujudkan. Bayangkan,
Suasana rumah itu gelap pengap, bau busuk bercampur dengan debu dan udara lembab. Bagaimana bisa seseorang bertahan hidup di tempat seperti itu bersama sesosok mayat? Warga menduga inisial A mengalami gangguan jiwa. Beberapa tetangga mengatakan bahwa ia sering terlihat berbicara sendiri dan sangat jarang bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Polisi kemudian memastikan bahwa jasad sang ibu meninggal karena sakit. Tidak ada tanda-tanda pembunuhan, tetapi tetap masih ada pertanyaan besar yang terus menghantui. Kenapa inisial A tidak menguburkan ibunya? Apakah benar ia mengalami gangguan mental? Atau ada alasan lain yang lebih misterius? Dari kasus ini muncul beberapa teori yang dibicarakan oleh publik. Teori pertama, gangguan jiwa. Si A diduga tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibunya telah meninggal. Ia hidup dalam sebuah delusi, menganggap ibunya masih ada. Karena itu, ia membiarkan jasad itu tetap berada di dalam rumah bersamanya. Teori kedua, keyakinan mistis. Ada kemungkinan si A percaya bahwa roh ibunya akan tetap bersamanya selama jasadnya tidak dikubur. Beberapa orang percaya bahwa tubuh manusia yang tidak dimakamkan bisa menjadi media untuk roh tetap tinggal di dalamnya. Teori ketiga, ketakutan. Ada juga dugaan bahwa si A takut untuk dimarahi oleh warga sekitar karena ia tidak tahu bagaimana caranya untuk melaporkan kematian ibundanya secara resmi. Apapun alasannya, semua teori ini sama-sama mengerikan. Karena faktanya, ia benar-benar hidup bertahun-tahun bersama dengan kerangka manusia di dalam rumahnya. Coba kalian bayangkan, tidur di ruangan bersama dengan sesosok mayat yang perlahan membusuk, yang menusuk hidung setiap hari, dan suara-suara aneh pada saat malam hari, dan perasaan seolah-olah ada yang mengawasi. Apakah benar ia sakit jiwa? Atau mungkin ada sesuatu yang lain di rumah itu, sesuatu yang tentunya tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Kasus Kerangka Bekasi ini menjadi pengingat bahwa terkadang kejadian horor bukan hanya soal hantu, melainkan tentang seorang manusia dan rahasia kelam yang mereka simpan. Bagaimana menurut kalian? Apakah si A murni mengalami gangguan jiwa atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di balik kisah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Alat Konspirasi untuk cerita-cerita horor dan kriminal serta misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.